Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, sahabat adik-adik semuanya. Berjumpa lagi kita di channel yang membahas mengupas tuntas tentang pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan soal pilihan ganda. Dalam pembuatan soal pilihan ganda, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kaidah bahasa yang digunakan dalam penulisan pilihan ganda, soal pilihan ganda, dan kaidah penulisan soal pilihan ganda. Jadi yang pertama kaidah ya, pembuatan soal pilihan ganda itu berkaitan dengan materinya, ya. Kemudian teknik penulisannya, ya, teknik penulisan soal pilihan ganda. Kali ini kita akan membahas teknik penulisan soal pilihan ganda, ya. Karena masih banyak ditemukan ya secara teknik penulisan soal-soal yang beredar ya baik dalam ujian-ujian mid semester itu sering artinya belum mencapai yang maksimal. Sebelum kita masuk ke teknik penulisan soal pilihan ganda ya, ada hal penting yang harus diperhatikan ya, yaitu selain kita terfokus kepada materinya ya, kepada materi soal, kita harus juga mempertimbangkan topik atau isu-isu ya yang masuk atau dalam penulisan soal pilihan ganda yang mungkin akan mengandung dampak negatif terhadap siswa dan masyarakat ya. Jadi kita harus memperhatikan isu-isu atau topik-topik ya yang ketika dimasukkan mengandung hal negatif yang berpengaruh terhadap perkembangan siswa atau siswa dan masyarakat. Untuk itu, sebelum masuk ke teknik penulisan soal pilihan ganda, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam penulisan soal pilihan ganda. Yang pertama, gambar, ya, kalimat atau slogan tidak mengandung unsur iklan, promosi, produk komersil, atau instansi, nama sekolah dan wilayah. Jadi kalimat ya, gambar ya, misalnya ada mencantumkan gambar itu tidak boleh mengandung unsur iklan ya. Misalnya mencantumkan gambar di situ ada merek salah satu produk ya. Misalkan saja misalnya Sunsil. Nah, itu tidak boleh, atau Rinso. Itu tidak boleh. Atau instansi ya. Tertera jelas nama sekolahnya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi gambar tidak boleh mencantumkan produk, ya, nama produk atau nama sekolah. Selanjutnya, tidak menggunakan nama tokoh, ya. Tidak menggunakan tokoh yang masih hidup dalam soal karena dapat diinterpretasikan mempromosikan tokoh tersebut. Misalnya mengutip nama tokoh atau memasukkan nama tokoh tidak boleh tokoh yang masih hidup. Ya. Misalnya nama bupati yang masih aktif atau nama gubernur yang masih aktif, ya, dimasukkan ke dalam soal itu tidak boleh. Ya. Jadi harus tokoh-tokoh yang sudah meninggal. Selanjutnya yang ketiga, ilustrasi soal tidak mengandung unsur sara, ya, kekerasan, pornografi, politik ataupun konten yang dapat menimbulkan dampak negatif. Jadi harus dipertimbangkan benar yang nomor 3 ini. Jadi tidak boleh mengandung unsur sara ya. Kekerasan, pornografi, politik ataupun konten yang dapat menimbulkan dampak negatif. Yang keempat, gambar atau teks atau kutipan sebaiknya ditulis sumber aslinya. Misalnya di soal seperti tadi mencantumkan gambar, maka sumber aslinya harus dicantumkan ya. Alamat, kalau dari internet alamatnya. Kalau itu mencantumkan gambar dari buku, ditulis sumbernya dari buku apa. Yang kelima, tata letak gambar diusahakan konsisten, ya. Artinya harus proporsional. Ya. Yang keenam, soal pilihan ganda bisa dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan, namun jangan menggunakan kalimat perintah. Kita harus jeli membedakan pertanyaan dan pernyataan, ya. Beda, ya. Namun jangan menggunakan kalimat perintah ya. Jadi jangan menggunakan kalimat perintah ya. Kalau tidak pertanyaan, pernyataan itu yang boleh. Inilah hal-hal yang
berkaitan dengan isu atau topik ya yang seandainya tidak kita perhatikan akan mengandung dampak negatif terhadap siswa dan masyarakat. Sekarang kita masuk ke teknik penulisan ya soal pilihan ganda. Ya, kita masuk ke teknik penulisan soal pilihan ganda. Ini yang benar-benar harus diperhatikan dan masih sering terjadi kesalahan ya di soal-soal. Penggunaan titik pada soal pilihan ganda. Jika pernyataan soal untuk melengkapi kata atau kalimat rumpang, cukup tuliskan tanda elipsis 3 saja. Ya, di tanda titik 3 saja. Jadi, jika pernyataan soal untuk melengkapi kata atau kalimat rumpang, ya, rumpang itu yang belum lengkap ya, cukup tuliskan tanda elipsis 3 saja, tanda titik 3 saja. Ini contohnya, ya. Ini soal, ya. Nah, ini rumpang. Rumpang itu artinya yang masih kosong, belum lengkap. Ya. Nah, maka yang ya tempat yang masih kosong tadi, yang rumpang tadi diisi titik 3 saja. Ya. Kalimat diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini titik. Ya. Ini yang garis ini kalimat. Ya. Ini kalimat. Ya. Kalimat maka diakhiri tanda titik. Jadi yang rumpang diisi titik 3 saja. Kemudian di akhir kalimat ditulis tanda titik. Selanjutnya penulisan huruf awal pada pilihan jawaban diawali dengan huruf kecil. Nah, ini dia ya. Jadi A itu huruf kecil ya. Nah, selama ini sering ditemukan bahwa selalu huruf besar. Ya. Selalu huruf besar. Boleh huruf besar ya ketika mengharuskan kata itu dengan huruf besar ya. Misalnya di pilihan jawaban mencantumkan nama orang atau nama daerah, itu boleh huruf besar karena memang mengharuskan penulisan huruf awalnya huruf besar ya. Jadi penulisan huruf awal pada pilihan jawaban diawali dengan huruf kecil ya. Ini artinya kalau tidak jawaban kalau tidak menghendaki huruf besar, huruf kecil ya. Nah, kemudian ya pilihan harus huruf besar ya. A, B, C, D ya, itu huruf besar ya. Selama ini masih banyak ditemukan huruf kecil ya. Jadi memakai huruf besar atau huruf kapital ya. Selanjutnya jika pernyataan soal untuk melengkapi akhir kata atau kalimat, tuliskan 4 titik ya, meliputi 3 titik sebagai tanda elipsis dan 1 titik tanda henti. Jadi misalnya ini pertanyaannya bukan rumpang ya, tapi kalimat lengkap ya. Tidak ada rumpang di tengah-tengah. Nah, di akhir itu kasih 4 tanda elipsis. Yang 3 ya. Dikasih tanda 4 titik ya. Tanda 4 titik, yang 3 tanda elipsis ya sebagai untuk jawaban, yang 1 tanda henti atau mengakhiri kalimat. Ya. Diulangi lagi, jika pernyataan soal untuk melengkapi akhir kata atau kalimat ya, tuliskan 4 titik meliputi terdiri dari 3 titik sebagai tanda elipsis atau untuk menggantikan jawaban dan 1 titik untuk tanda henti atau pengakhiran kalimat. Ya. Penulisan huruf awal pada pilihan jawaban diawali dengan huruf kecil. Huruf kecil juga ya. Kecuali tadi kalau memang mengharuskan jawaban memakai huruf besar. Misalnya nama daerah atau nama orang. Ya. Itu harus huruf besar. Kemudian tetap ya pilihan ditulis huruf besar. Selanjutnya nomor 3. Jika pilihan jawaban berupa kalimat, di akhir pernyataan soal diakhiri dengan tanda elipsis 3 saja. Ya. Jika pilihan jawaban ya, ini misalnya pilihan jawaban ibu, pilihan jawaban itu ya jawabannya artinya berupa kalimat, ya,
maka tanda elipsisnya di sini 3 saja. Ya. Diulangi, jika jawabannya berupa kalimat, A, B, C, D ini berupa kalimat, maka tanda ya, elipsis, tanda titik dari akhir soal adalah 3 saja. Ya. Penulisan huruf awal pada pilihan jawaban diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, ya, kalau dia berupa kalimat, maka huruf awalnya huruf kapital, di akhir dikasih tanda titik. Ya. Jadi di pilihan jawaban kalau berupa kalimat, maka huruf pertamanya huruf kapital, di akhir dikasih tanda titik. Selanjutnya, ya, jika pokok soal dalam bentuk pertanyaan, pilihan jawaban berupa kalimat ya, yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Ya. Jadi jika pokok soal dalam bentuk pertanyaan, ya, misalnya apa yang dimaksud dengan hari akhir, itu jawaban pasti menghendaki kalimat. Ya. Diulangi, apa yang dimaksud dengan hari akhir, itu jawaban berupa kalimat. Nah, pertanyaan yang seperti ini, ya, maka pilihan jawaban berupa kalimat yang diawali dengan huruf kapital, jadi tetap huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Ya. Ini hampir sama dengan yang ketiga tadi. Ya. Jawabannya berupa kalimat, maka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Ya. Ini tetap, yang pilihan ini tetap huruf besar. Inilah kaidah penulisan soal pilihan ganda, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di setiap event, baik itu ujian penilaian tengah semester, penilaian semester, atau penilaian ujian akhir, gitu, ujian akhir sekolah. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan untuknya bagi sahabat ADHD semuanya, ya. Di lain kesempatan kita lanjut dengan kaidah pembuatan soal pilihan ganda. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.